Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Dari RRI Tual di malam hari ini kami hadir menemani Anda di obrolan budaya bersama dengan Anda pendengar dan pemirsa di Rabu 24 April 2024. Apa kabar Anda dan keluarga? Kabar baik bersama dengan Anda pendengar dan pemirsa RRI Net. Hukum adat merupakan kebudayaan nasional yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari hukum adat kemudian menjadi dasar negara serta norma dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Di malam hari ini dari RRI Tual kami hadir menemani Anda pendengar dan pemirsa. Kita akan membahas membangun karakter anak dengan hukum Larvul Ngabal. Dan di saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang akan menemani Anda 1 jam ke depan. Tentunya saya, Igo Irijanan, akan bersama Anda pendengar dan pemirsa RRI Net. Ibu Petronella Safsaf Ubun, beliau sebagai seorang pemerhati budaya di Kepulauan Kei, sering disapa dengan Mama Nel. Ini merupakan ungkapan atau ucapan yang paling sering dipanggil oleh para anak muda kepada orang tua. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau. Selamat malam, Mama Nel. Ya, selamat malam Kakak Igo. Apa kabar, Mama Nel? Luar biasa, sehat-sehat. Sehat ya? Iya, terlihat sangat sehat dan bugar. Sudah hadir juga bersama pendengar dan pemirsa yang saat ini sementara bersama-sama dengan kita di obrolan budaya malam hari ini. Mama Nel, ini berbicara mengenai hukum adat Larvul Ngabal yang menjadi falsafah hidup orang Kei. Bisa dijelaskan sedikit kepada para pendengar dan juga pemirsa RRI Net asal usul mulai terbentuk hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri? Terima kasih, saya sapa selamat malam para pemirsa dan pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Selamat jumpa malam hari ini dalam diskusi. Iya. Bagaimana sejarah atau asal usul terciptanya hukum adat Larvul Ngabal? Konon ceritanya pada waktu itu ada pendatang baru yang datang dari luar Kei. Iya. Dari daerah Bali, Surabaya, Jawa. Katakan mereka bermukim di tepatnya di desa Letvuan. Mereka memiliki tempat sendiri namanya Womarer. Di situ mereka hidup bersama-sama dengan orang kampung itu. Dan setelah sang yang disebut Kasdew itu, sang perantau ini. Iya. Sang Kasdew itu melihat tentang tata kehidupan kita dengan hukum lokal. Iya. Hukum alam, siapa kuat siapa menang. Beliau merasa terinspirasi untuk harus melakukan sesuatu. Beliau bertanya kepada orang di sekitar kampung itu, para tua-tua. Iya. Kira-kira siapa ya yang disebut orang yang bisa didengar, bisa punya pengaruh? Mereka mengatakan, orang kampung Letuan mengatakan kepada beliau, oh ada seorang Hilai yang kami sebut Hilai Arnhu Fam Suar Ubun. Waktu itu beliau tinggal tepatnya di desa Danar, di daerah Lum Evarsini. Lalu beliau mengatakan kepada putrinya, sebaiknya kamu pergi ke sana. Maksud beliau supaya dengan putrinya pergi berarti sedikit gampang mencari tahu dan bagaimana untuk maksud hati ini bisa terwujud. Dengan kehadiran Nendit Sakmas dalam perjalanannya kurang lebih 2 kali. Iya. Pertama pergi dan mendapatkan karena diganggu, dia harus pulang. Iya. Melapor itu kepada orang tuanya. Lalu mereka menyiapkan yang disebut hawer balwirin itu. Iya. Lalu taruh di seloinya, orang Kei mengatakan seloi. Iya. Lalu dia pergi. Ketika dia bertemu dengan Arnhu Swarubun di Danar sana. Iya. Lalu dia menyampaikan maksud hati, tetapi intinya bahwa di situ lalu Arnhu
terinspirasi, mereka lalu bersepakat mengumpulkan semua hilai. Iya. Mereka berkumpul di Sirien di kampung Lamagorang, Iya. Elar. Disitulah mereka bersepakat untuk mencetuskan sebuah hukum adat Larvul Ngabal. Katakanlah untuk mempersatukan semua hukum-hukum lokal yang ada di Tanah Kei kala itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kala itu masih ada hukum-hukum rimba. Ya, hukum-hukum dan lokal masing-masing dengan tiap kekuatan karakter tiap ohoy atau desa sendiri ya yang memiliki hukum-hukum lokal, dan akhirnya mereka membentuk ya hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri. Lalu mereka bersepakat untuk mencetuskan hukum adat Larvul Ngabal ditandai dengan penyembelian kerbau siu atau kerbau hungarnar. Jadi memang kalau pada zaman dulu ya, hukum adat itu kan sesuatu yang bisa dikatakan tidak tertulis, tapi secara turun-temurun itu diceritakan. Kemudian ada mungkin semacam tanda yang diberikan untuk mengingatkan atau menjadi penanda bahwa hal ini sudah dimulai sejak dulu gitu, dan hukum adat Larvul Ngabal ini ditandai dengan kerbau penyembelian kerbau siu atau kerbau hungarnar itu. Oke, jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, sampai saat ini tanda itu masih ada ya? Sirien mereka masih buat sebuah tempat yang memang tidak langsung, tidak selalu ada orang untuk bermain bebas, tapi itu dijaga. Jadi ada tempat semacam monumen seperti itu ya. Luar biasa sekali. Mama Nel, ini menarik ya bahwa ternyata hukum adat Larvul Ngabal ini dicetus pun berdasarkan hukum-hukum lokal atau katakanlah hukum-hukum rimba yang terjadi pada saat itu yang diberlakukan oleh orang-orang di setiap desa atau setiap ohoy. Akhirnya bisa dikatakan bahwa hukum Larvul Ngabal ini yang menjadi pemersatu ya. Iya. Jadi pemersatu. Sebuah unifikasi hukum. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Iya. Nah, Pak Manel, ini terkait dengan obrolan kita di malam hari ini, bagaimana membangun karakter anak dengan hukum Larvul Ngabal. Menurut Pak Manel, sudah sejauh mana anak-anak di saat ini ya mengenal hukum Larvul Ngabal itu sendiri? Perlu saya jelaskan bahwa kenapa sampai kita harus butuh hukum adat Larvul Ngabal juga sebagai pembentuk karakter anak. Iya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar dan tujuan negara Indonesia, way of life. Iya. Tapi kita bangga bahwa masyarakat adat Kei telah menggunakan hukum adat Larvul Ngabal dengan 7 pasal. Itu juga sebagai way of life untuk menata kehidupan masyarakat Kei sejak berabad-abad lamanya. Iya. Nah, Indonesia mengenal Pancasila kan baru 7-9 tahun nanti. Iya. Nah, orang Kei mengenal hukum adat Larvul Ngabal sudah berabad-abad. Beratus tahun ya? Ya, beratus tahun. Berarti saya bangga memiliki para leluhur yang berbudi luhur. Para leluhur yang berbudi luhur. Mereka sudah bisa menciptakan dengan judul Larvul Ngabal, lalu dengan 7 pasal yang mengandung nilai-nilai universal. Semua elemen kehidupan. Ya, sebagaimana dalam Pancasila mengandung nilai universal. Begitu, jadi dia paling sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pancasila. Apa yang diinginkan juga oleh masing-masing agama, baik itu dalam 6666 ayat 30 juz Al-Quran maupun dalam 10 perintah Allah bagi yang Kristen dan Weda maupun Tripitaka. Jadi nilai kita bangga bahwa nilai universal itu betul termakna di sana, terkandung. Di sini, jadi memang dia saling terkandung ya, semua elemen itu terkandung di dalam 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal yang dimiliki oleh Kepulauan Kei ini sendiri. Menarik. Manel, kita lebih dekatkan lagi bagaimana situasi anak-anak kita saat ini dengan hukum Larvul Ngabal ini sendiri. Sudah sebagai seorang pemerhati, bagaimana Manel melihat apakah anak-anak kita saat ini mereka benar-benar menerapkan hukum adat Larvul Ngabal itu sendiri, ataukah ada yang sudah menjadi bahkan dalam kehidupan keseharian pun tidak terlihat hukum adat Larvul Ngabal itu mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini pengaruh zaman saat ini
budaya luar yang sudah masuk, ataukah perlu tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang tua dan pemerhati budaya atau lain-lain dan lain sebagainya, Mak Manel? Yang anak-anak ini kita mau katakan begini, pendidikan, mereka harus melalui sebuah pendidikan. Pendidikan itu ada 3 pilar pendidikan. Iya. Satu, orang tua itu kan pendidik utama. Iya. Yang terutama adalah ibu. Iya. Ibu itu kan yang mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, membesarkan. Iya. Nah, kalau ibu itu sudah menguasai apa yang dimiliki oleh nilai-nilai hukum adat itu dan mempraktekkan kepada anak, otomatis secara dini, baik itu masih dalam rahim sampai anak itu terlahir dan dibuat, maka tanggung jawab itu paling pertama orang tua. Setelah itu dilanjutkan oleh guru di sekolah dan juga ketika dia ada di tengah masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Baik dalam kegiatan-kegiatan profan maupun kegiatan-kegiatan religi, itu dia bisa saja kan nilai-nilai itu yang tadi saya katakan dia ada dalam agama masing-masing, dia juga ada dalam pemerintah, dia juga ada dalam hukum adat. Jadi ketiga ini semua mengandung nilai universal tadi. Sepanjang kita dapat mengarahkan mereka untuk dapat melakukan itu. Dan kita tidak pungkiri bahwa kadang juga ada kenakalan remaja yang mereka tanpa sadar karena berdiri sudah. Kemarin itu ada beberapa anak dipanggil, tapi saya kira itu hanya soal salah paham saja. Ketika mereka diarahkan sudah tidak lagi. Berarti itu pendampingan ini ada 3 elemen penting ya. Orang tua, kemudian para guru dan juga masyarakat. Berarti hal utama yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah bagaimana membina anak ini dengan tadi 7 pasal itu harus selalu ada dalam setiap bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak pun tanpa sadar mereka dalam kehidupan sehari-hari pun menjalankan apa yang menjadi keharusan sebagai seorang anak. Ini menarik pendengar dan pemirsa RRI Net. Hukum Larvul Ngabal ini sendiri dari bunyi hukum pertama sampai hukum yang terakhir, pasal yang ke-7. Hukum yang pertama itu ud entauk advunad. Artinya kepala bertumpu pada pundak. Kepala bertumpu pada pundak. Ini sebenarnya makna yang dimaksudkan adalah seperti apa, Mama Nel? Pertama, dalam sisi sebagai insan ciptaan Tuhan, kita harus senantiasa sembah sujud kepada sang Khalik, karena dia yang menciptakan kita, sudah barang tentu itu yang nomor 1. Juga dalam konteks kehidupan itu dia kontekstual juga. Jadi saya di kantor misalnya saya harus tunduk kepada pimpinan saya. Saya di rumah sebagai istri saya harus tunduk kepada suami saya. Anak-anak di sekolah tunduk kepada wali kelas, bahkan guru-guru dan sampai kepala sekolah, dan itu sangat kontekstual. Jadi tunduk kepada pimpinan, tetapi tidak serta-merta ada kesewenangan di sana. Karena pimpinan perlu sadar juga bahwa kalau tanpa pundak ini, kepala mau didudukkan di mana? Benar tanpa bawahan kita tidak mungkin. Bapak dan mama kalau tanpa anak sia-sia. Mereka melahirkan anak untuk bersama-sama, dan karena itu sebuah kehidupan bersama yang saling berarti ud entak adfunat, kepala bersatu atau bertumpu pada leher. Ini penjabarannya luar biasa sekali. Jadi kalau dalam kehidupan keseharian, misalnya saya di kantor harus patuh kepada pimpinan saya, begitupun sebaliknya pimpinan pun memperlakukan hal yang sama. Karena tanpa pundak ini pun tidak bisa menyatu dengan leher dan kepala. Jadi secara timbal balik. Ini hubungan timbal balik yang harus berjalan harmonis, pendengar dan pemirsa RRI Net. Mama Nel, ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua, lelad ain fomahiling. Lelad ain fomahiling. Diartikan seperti apa ya? Kehidupan ini adalah sebuah kemuliaan. Kehidupan merupakan sebuah kemuliaan. Para leluhur itu mengandaikan leher itu. Perhatikan bahwa setiap orang yang sudah mau meninggal, itu kita dengar ada yang bertanya, Desu menggarongkah? Berarti sudah dekat. Dan itu leluhur memfilsafatkan seakan-akan hidup
Jadi kita punya kehidupan ini semua ada sebuah kemuliaan yang perlu dijaga. Aduh, luar Sedangkan biasa, pasal ketiga Iya. yaitu ulnit envil atumud. Kulit ini membungkus tulang, badan. Sebuah kehidupan yang perlu dijaga. Sebuah kehidupan yang perlu dijaga. Kalau penjabaran yang kedua adalah bahwa hidup ini adalah kemuliaan, Iya. sementara untuk penjabaran yang ketiga adalah hidup ini perlu dijaga. Iya. Kenapa ada kulit untuk membungkus daging? Iya. Supaya tidak bisa lihat berdarah-darah. Berarti sesuatu yang perlu dijaga. Tuhan sudah menciptakan kulit untuk membungkus daging dan serta merta. Berarti kita juga manusia perlu menjaga. Dan pasal 4 itu lar nakmot ivud. Lar Nakmot nakmot ivud. Diartikan seperti apa? Ada sebuah Mama Nel? kehidupan baru dalam rahim. Ada sebuah kehidupan baru dalam rahim, ya. Seperti tadi dijelaskan di awal tadi bahwa seorang ibu juga punya peranan penting untuk Iya. membentuk karakter anak, karena Iya. anak itu ketika ada dalam rahim seorang ibu Iya. sudah dibentuk, bahkan pengajaran-pengajaran oleh sang ibu pun secara tidak langsung itu membentuk anak Iya. menjadi seorang insan yang Iya. nanti berkepribadian luhur dan baik. Baik. Penjabaran yang keempat Jadi seperti itu, ya. kita bangga, orang kayak mesti bangga. Iya. Karena pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun dekade terakhir Iya. mengatur peraturan perundangan tentang perempuan dan anak. Iya. Leluhur Kay sudah mengatur lebih dulu sejak berabad-abad lalu tentang perempuan dan anak. Waduh. Sedangkan dan 4 pasal itu tergolong dalam satu bagian, yaitu hukum nev-nev atau hukum kehidupan. Jadi dalam 4 itu ada beberapa bagian, ya. Dalam 7 Iya, pasal itu iya. ada terdiri dari beberapa bagian. 4 itu satu bagian pertama. Disebut dengan hukum. Hukum nev-nev atau hukum kehidupan. Jadi di bagian 4 pasal pertama ini merupakan penjabaran tentang hukum kehidupan yang dalam bahasa Kay disebut sebagai hukum Nev-nev. nev-nev. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ini kita masih bersama dengan Mama Nel, kami sapa, seorang pemerhati budaya Kay terkait dengan membangun karakter anak dengan hukum larvul ngabal yang menjadi falsafah hidup orang Kay. Mama Nel, menarik. Hukum nev-nev keempat pasal sudah kita bahas. Kita lanjut ke penjabaran hukum selanjutnya. Pasal kelima rek fokel mutun. Pasal keenam moriain fo mahiling. 2 pasal ini berbicara tentang mulianya perempuan, kemuliaan perempuan yang perlu dijaga secara baik, baik dirinya sendiri memproteksi diri, Iya. maupun dijaga oleh Orang sekitar. sanak saudara, bapak, mama dan semua. Iya. Jadi perempuan itu bagi orang Kay adalah mulia. Mulia. Karena orang Kay menganggap perempuan itu sebagai let and tub dud endir, let feru dud fatel, dud nil nelet modat. Yang artinya, Mama Nel. Jadi kalau misalnya kelompok A Iya. meminang perempuan dari kelompok B, ada satu perempuan pertama sudah diminang, dia sudah kawin ke sebelah, Iya. dia ini sebagai jembatan emas perempuan. Iya. Jadi disebut let and tublu dendir, karena dia ini yang akan Menjadi jembatan. memperanakan Iya. generasi selanjutnya, dan itu yang menjadi hubungan pertalian darah. Iya. Maka disebut let and tub. Kalau ada perempuan kedua yang diminang lagi dari situ datang ke rumah itu, maka disebut let feru nedud fetel, berarti mereka semakin sudah mulai kokoh ini. Iya. Iya. Nah, datang perempuan yang ketiga diminang lagi, datang ke situ lagi, maka dikatakan dudngil nelet modat, sesuatu fondasi landasan yang kokoh kuat yang tak tergoyangkan. Jadi ketika ada periode, ada masa keempat misalnya, Iya. ada yang mau datang, ya kami sudah datang karena kami merasa punya sebuah kekokohan yang tidak perlu diragukan lagi. Iya, Maka iya. kami datang untuk meminang lagi perempuan. Jadi semakin mempererat tali persaudaraan, dan darah itu semakin kental. Iya, menarik pendengar dan pemirsa RRI Net bahwa ketujuh pasal hukum adat larvul ngabal dengan bagian-bagian. Keempat hukum pertama tentang kehidupan, dan juga kemudian 2 hukum selanjutnya, hukum kelima dan hukum keenam terkait dengan perempuan itu dimuliakan. Menarik. Itu disebut hukum hanilit atau kesusilaan.
Oke, hukum hanilit atau kesusilaan. Kita lebih terperinci dulu ya, Mamenel, membahas terkait dengan hukum yang kelima. Iya. Rek Fokel mutun moriain. Iya. Rek itu artinya Mamenel? Dari kata rik, pembatas. Jadi kalau sudah dibuat pembatas, iya, itu dengan alasan begini. Pertimbangannya bahwa kalau ada anak-anak gadis, mereka tidak boleh tidur bercampur dengan laki-laki atau bapaknya. Iya. Kan dia sudah gadis. Iya. Nah, dia harus punya kamar sendiri. Jadi ketika anak-anak gadis itu di kamarnya, maka bapak pun tidak berhak masuk ke kamar anak gadis. Iya. Apalagi laki-laki yang dewasa lainnya semua. Iya. Tidak. Dan itu sudah ada pembatas. Begitupun dengan moriain fokel mahiling moriain ya. Rek fokel mutun moriain mahiling. Iya. Dua-dua ini sebenarnya mengulang-ulang saja sebuah kemuliaan perempuan. Iya. Tapi dia fokus pada dua, baik perempuan maupun istri orang. Umat harvat ite. Iya. Istri orang itu lebih-lebih tidak boleh diganggu. Dia ada mengandung dua. Iya. Dalam konteks ini ya. Konteks pidana dia tidak boleh diganggu. Dalam konteks perdata orang punya barang. Iya. Jadi tidak bisa diganggu. Berarti diartikan sebagai anak gadis ini harus kita menjaga ya, batas kehormatan mereka pun sudah diberikan tanda bahwa ketika sang anak gadis ini beranjak remaja, bahkan sang ayah pun tidak harus maaf kata ya, tidak boleh tidur bersama-sama dengan masuk kamar saja tidak boleh. Masuk kamar saja tidak boleh, apalagi tidur bersama ya. Itu yang dimaksudkan dengan rek fokel mutun dan moriain fomahiling. Kemudian juga kehidupan rumah tangga. Iya. Seorang istri ini ya tidak boleh sudah menjadi milik suaminya. Iya. Jadi sama sekali mengikat, hukum ini mengikat ya kehidupan. Penjelasan lebih detail untuk menjawab apa yang dijelaskan tadi kemuliaan. Iya. Jangan sampai sang istri itu tidur agak kurang bagus karena kain terangkat atau lalu orang lain di luar suaminya masuk dalam kondisi yang tidak kita luar dugaan, itu bisa timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi soal nilai peluang, memberi kesempatan kepada orang lain untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian kata rek tadi, batasan tadi itu harus benar jadi tomah. Batasan itu begitu kokoh kuat untuk tidak boleh dilewati. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net, bahwa kita bersyukur ya bahwa di Kepulauan Kei ini sendiri ternyata 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal itu dengan penjabarannya pun hampir mengikat seluruh elemen kehidupan masyarakat Kei, dan ini terlihat dalam 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal. Ini saya sebagai generasi muda Kei juga ternyata semakin sadar bahwa mungkin dalam perilaku kebersamaan dengan teman-teman dalam perjalanan kehidupan dewasa ini, di kehidupan modern ini, ada hal-hal yang sudah mungkin saja mulai pudar, yang tidak kita pertahankan 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri. Mamenel, sebelum kita ke hukum yang terakhir, kita lebih fokus ke 2 hukum ini ya, hukum yang kelima dan yang keenam. Rek fokel mutun moriain fomahiling. Sejauh ini Mamenel melihat apakah ini sudah paling parah, artinya sudah tidak lagi dipertahankan hukum kelima dan keenam dalam kehidupan keseharian saat ini, ataukah bagaimana saat ini Mamenel melihat kehidupan dewasa ini, terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini sementara dalam proses tumbuh kembang mereka? Mereka juga, walaupun kita tidak pungkiri kemajuan IPTE, kadang mereka berpakaian baju yang pendek. Tapi kalau betul ada pendampingan yang serius dari baik itu guru, orang tua di rumah, jangan, tidak boleh pakai pakaian begitu. Itu memberi peluang untuk orang menganggap kita sama dengan kita tidak memproteksi diri. Karena cara berpakaian begitu itu mengundang bencana. Nah, jadi kita tidak pungkiri, tapi saya lihat akhir-akhir ini juga tidak semuanya ya, tapi ada orang tertentu yang mungkin ya hobinya seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah rata-rata tidak ya. Jadi mereka masih menjaga. Kalau anak sekolah rata-rata tidak, mereka saya lihat ke sekolah memang masih sopan. Ke gereja atau ke acara-acara juga masih pakaian yang lumayan sopan. Tapi kalau ada yang orang ya mungkin ya dalam tanda kutip, mungkin mereka berprofesi seperti itu, kadang di motor
yang kayak gitu, aduh, kita lihat juga. Iya, sebagai seorang apa ya, pemerhati budaya juga melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya diberikan pembinaan atau pendekatan secara lokal ya, untuk 7 pasal hukum adat larung ngabal ini sendiri. Menarik, Mama Nel, pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya dari RRI Tual di malam hari ini bersama dengan Ibu Petronella Safsafupun. Paling sering banyak masyarakat juga di Kepulauan Kei menyapanya dengan Mama Nel. Mama Nel, kita ke hukum yang ke-7. Ini mungkin saja hukum ini yang paling sering kali kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari ya. Penjabarannya seperti apa? Yang ke-7 itu, pasal ke-7 adalah hukum hera ini for ini, it did for it did. Iya, dipertegas jadi ulang siapa ya. Apa yang menjadi milik orang adalah miliknya, dan apa yang menjadi milik kita atau milik saya, milikku atau milik kita. Hera ini for ini, it did for untuk it, for it did. For it did. Berarti milik orang adalah miliknya, dan milik kita adalah milik kita. Aduh, itu sangat apa ya? Kalau kita implikasikan atau kita lihat dalam kehidupan sosial saat ini, banyak, katakanlah apa ya, bukan penyelewengan tapi banyak orang yang tidak menaati hukum yang ke-7 ini sendiri. Kalau saya melihat memang sangat banyak orang yang tidak taat dengan yang pasal ke-7 ini. Pasal yang ke-7 ya. Bisa kita apa ya, Mama Nel berikan pandangan, sudah separah apakah hukum yang ke-7 ini tidak dijalankan oleh ya kita generasi Kei saat ini? Kalau anak-anak muda itu, itu mereka itu hanya kan orang bilang kenakalan remaja. Jadi misalnya lihat bareng orang naik mangga, kalau yang punya mangga teriak, ayo turun, itu pohon kamu punya, tapi pohon ini punya kamu, tapi buahnya punya kita semua. Yang punya jadi senyum, jadi ketawa lagi karena mau bilang apa lagi. Itulah kenakalan remaja. Tapi kalau di kalangan orang besar-besar kita lihat dalam perkembangan sosial, politik, serta merta, sebenarnya ada hal-hal yang memang mau dilihat itu, karena itu kita sudah tidak lihat lagi soal hera ini for ini, did for it did. Mama Nel, ini menarik bahwa ternyata di kehidupan sosial di Kepulauan Kei saat ini juga, kalau mau dibilang bahwa hukum yang ke-7 ini harusnya menjadi apa ya, menjadi tanda bahwa kita harus kembali ke fitrahnya hukum yang ke-7 ini. Karena misalnya begini Mama Nel, ini kasus yang paling sering kita jumpai ya di Kepulauan Kei, misalnya kasus kepemilikan tanah. Ini yang paling sering kali kita jumpai, bahkan dengan kasus ini sendiri pun akhirnya banyak orang berdampak ya, kerugian, bahkan kehilangan nyawa, bahkan kehilangan rumah dan lain sebagainya. Separah apakah sih di Kepulauan Kei ini sendiri hukum ini untuk kehidupan sosial masyarakat Kei saat ini? Untuk pasal 7, Mama Nel, memang misalnya ya yang terjadi, kalau saya punya tanah, memang saya jujur, kami dididik untuk misalnya ayah saya, kami bekerja kebun kurang lebih 50 sekian tahun di tanah itu. Tapi bapakku bilang begini, Nelly, kita hanya bekerja selama sekian tahun, tapi itu orang punya tanah, kita cuma kerja kebun pulang. Padahal kembalikan, katakan. Nah, tapi ada orang lain yang kerja begitu, baru 5-6 tahun dia sudah mengklaim punya dia. Menjadi ketika kita apa ya, kaitkan lagi, ini berarti pentingnya apa ya, keluarga melihat bahwa yang tadi itu hira ini intufoni it did intufo it did, milik orang adalah milik orang, dari milik kita adalah milik kita ya. Jadi apa yang mungkin diwarisi oleh misalnya sang ayah dari Mama Nel sendiri, bahwa walaupun mungkin kita sudah berkebun sudah berpuluh-puluh tahun, tapi ini bukan milik kita. Karena kalau tidak salah orang Kei zaman dulu itu, kalau misalnya kita berkebun tapi bukan tanah petuanan kita, itu sering misalnya diistilahkan dengan kait ya, kalau tidak salah ya, kait. Itu terkadang justru sebaliknya saat ini ya, yang terlihat di kehidupan orang Kei atau masyarakat Kei saat ini, bahwa ketika orang justru sudah lama berkebun di situ, dengan sendirinya mereka menganggap bahwa
itu adalah milik mereka. Iya. Bagaimana Mama Nel Padahal dari sejak awal melihat ini? ketika waktu memulai melakukan kegiatan perkebunan Iya, di situ iya. tidak ada pembicaraan untuk pemilikan. Yang ada adalah saya mau kasih minta izin bikin kebun. Bikin kebun. Kata minta izin itu maka kita tidak perlu untuk mengklaim itu adalah milik Kita. Dan saya mengalami sendiri. Saya bilang, Bapak, kita sudah kerja kebun di tanah itu. Saya hitung dari tahun sebelum itu, dari sebelum 42 nenek sudah kerja. Iya. Kenapa baru Nelly, itu orang punya barang. Jadi kembali, oh ternyata ada sebuah nilai Iya. yang diturunkan bahwa umat hirir fahirir di dua aid. Iya. Orang punya itu mereka punya, bukan kita punya. Jangan kita begitu. Iya. Jadi kita bersyukur ya bahwa kepada para leluhur yang sudah mencetuskan 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal yang mencerminkan seluruh aspek elemen kehidupan masyarakat Kei, bahkan secara umum ya, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa ternyata makna dari Pancasila itu justru tergambar pada 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal itu sendiri. Dia kalau dalam matematika dibilang konkuren. Dalam kalau hukum matematika seperti itu ya. Konkuren. Jadi kalau bahasa sekarang sih lebih kayak diadaptasi, Iya. mengadaptasi dari hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri. Menarik, Mama Nel. Saya semakin menarik pendengar dan pemirsa RRI Net untuk kebersamaan kita di malam hari ini di RRI Tual terkait dengan membangun karakter anak dengan hukum Larvul Ngabal yang menjadi 7 falsafah hidup atau menjadi pandangan hidup dari masyarakat Kei ini sendiri. Mama Nel, 7 pasal sudah kita gambarkan. Kita kembali lagi ke topik utama kita ya, membangun karakter anak dengan hukum Larvul Ngabal. Menurut Mama Nel, sebagai orang tua kemudian pemerhati budaya, saya lihat juga Mama Nel ini paling sering banyak berbicara di depan forum sebagai Sri Kandi Kei, salah satu Sri Kandi Kei juga. Kami bersyukur punya Mama Nel, masyarakat Kei juga bersyukur juga punya Mama Nel, bahwa masih dalam usia Mama Nel yang sudah katakanlah tidak muda lagi, tapi tetap menjaga melestarikan warisan budaya leluhur Kei, salah satunya dengan hukum Larvul Ngabal yang menjadi pandangan hidup orang Kei. Mama Nel, bagaimana atau apa yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka agar gambaran hukum Larvul Ngabal ini tidak pernah akan sirna? Sebagai orang tua, itu yang tadi saya katakan, karena orang tua adalah pendidik utama dan terutama. Karena itu kalau sebagai orang Kei masa tidak mengerti tentang hukum adat Kei? Iya. Dia wajib hukumnya untuk mengerti tentang minimal menghafal, tidak bisa hafal dalam arti letterlek di kepala. Iya. Kita lihat di kata, Adi, hari ini bisa di rumah kita tempel. Kalau pemerintah daerah kabupaten sudah buat di taman Landmark Kota Langgor, di Landmark sana sudah taruh, kita masing-masing taruh di rumah. Sehingga kita, jadi setiap kali dia sebagai bahan untuk refleksi. Oh, pasal 1, pasal 2, oh ini yang Mam bilang 1, 2, 3, 4 jadi nev-nev, 5, 6 hanilit, 6 hawer 7 hawer balwirin. Oh ini memaknai ini mah. Jadi kalau orang tua itu merasa sadar dan untuk memberitahu kepada anak setiap saat, saya yakin kalau dia makan nasi hari ini, besok lusa lama-lama dia bisa makan. Kalau dia dari luar datang mau makan embal, dia makan embal 1 kali 2 kali, ternyata enak. Begitupun dengan pelajaran hukum adat Larvul Ngabal. Kalau ada didaktik metodik, tidak hanya dengan cara tulis saja. Betul, alasan dengan cara, segala cara bisa bicara dengan anak itu supaya dia bisa mengerti. Menarik, Mama Nel. Ini berarti peranan orang tua sangat penting juga ya. Kita ke elemen yang selanjutnya, guru. Sejauh ini Mama Nel melihat apakah pengajaran-pengajaran tentang 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini sudah diterapkan mungkin saja sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kei dan sekitarnya, Mama Nel? Memang saya belum langsung ke semua sekolah. Kebetulan tadi saya baru berpapasan dengan anak kelas 8 di SMP Budi Mulia Langgor. Saya tanya, ada yang sudah tahu, dengan tersipu-sipu malu, sudah pernah diajarkan dengar, tapi agak canggung untuk mengatakan karena ucapan bahasa Kei agak ribet. Jadi saya bilang kalau gitu saya bantu mengucap.
Jadi mereka mengatakan sudah pernah dikasih oleh guru, Iya. tapi saya bilang sebaiknya kita mampu menghafal karena kita tidak punya le bahasa. Iya. Kalau kita punya le bahasa kan sangat gampang. Iya, sangat. Dikte Semua begitu, literaturnya lalu sudah tinggal, disiapkan. gampang. Tetapi karena itu anak-anak punya kesulitan untuk lafalnya. Iya. Jadi saya sengaja mengatakan kembali uud entah ada menyambung mereka Iya. dan seterusnya. Tapi kalau uraian sampai detail itu juga butuh selalu dan selalu. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan untuk mendampingi anak-anak karena apapun yang dibuat itu harus ada pelatihan secara berulang-ulang. Iya. Menarik. Jadi ternyata kita berharap ya semoga semua sekolah di Kepulauan K ini tetap ya selalu memperhatikan bahwa hukum Larvul Ngabal ini sangat penting juga diajarkan kepada generasi muda, mungkin saja dimasukkan ke dalam muatan lokal dalam mata pelajaran di sekolah sehingga tetap dipelajari dan bahkan merawat dan menjaga kelestarian 7 pasal ini sendiri, sehingga anak-anak muda sekarang pun walaupun hidup di zaman sekarang tapi itu warisan budaya yang tidak akan pernah hilang. Iya. Kita ke masyarakat, Mama Nel. Menurut Mama Nel, perlukah kita buat semacam kelompok-kelompok budaya? Saya lihat ya di daerah kita ini kan banyak sanggar-sanggar budaya juga ya, tapi lebih banyak ke tarian. Iya. Tarian. Apakah tidak hanya tarian tapi dengan melalui sanggar-sanggar ini hal-hal semacam ini ya, budaya, adat istiadat itu pun tetap diajarkan. Menurut Mama Nel seperti apa? Yang seperti ini mesti adanya kerjasama antara semua sanggar. Iya. Dengan pemerintah daerah. Dalam arti begini, kalau misalnya satu ketika pemerintah daerah mau memberi bantuan kepada sanggar-sanggar, Iya. kasih validasi mereka dulu. Iya. Bukan hanya tarian yang Anda bicara. Iya. Karena saya punya pengalaman kecil. Iya. Saya dengan anak-anak sanggar itu kalau sebelum menari, saya bilang coba semua duduk dan sebutkan hukum adat Larvul Ngabal. Mulai kita lafal satu-satu, ulang beberapa kali, baru kita buat percakapan. Om Imam Aka, jadi ada belajar nilai di sana, Nilai budaya ada belajar juga. bahasa di sana, walaupun Adat sedikit, istiadat juga di sana ya, jadi Mama Nel. sedikit-sedikit kita sentuh. Iya, iya. Karena anak-anak ini sifatnya bosan. Iya. Jadi kita tidak bisa sekaligus bla 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 sampai panjang. Oke, Bosan iya, dia lari. iya. Jadi sedikit kita bikin. Yang penting menjadi perhatian penuh dari kita. Iya. Sebagai generasi yang akan menurunkan estafet kepada mereka. Iya, iya, benar sekali ya. Jadi ini menjadi apa ya, cambukan juga buat kami anak muda K ya. Jadi berharap semoga semakin banyak apa ya sanggar-sanggar yang ada di Kepulauan K ini yang masih mempertahankan dan merawat semua warisan lokal budaya K dalam bentuk nyanyian, kemudian tari-tarian, bahkan penjabaran hukum Larvul Ngabal ini dalam kehidupan sehari-hari melalui tadi ya, misalnya percakapan-percakapan dan lain sebagainya. Tanpa sadar muatan dari 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini kita aplikasikan ya kepada mereka. Memang kita lihat, kita dengar sendiri ada lagu-lagu tentang Larvul Ngabal sendiri. Iya. Itu kan sudah banyak dinyanyikan. Iya. Itu. Atau mungkin ada nyanyian-nyanyian adat, Mama Nel bisa nyanyikan sedikit terkait dengan hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri? Adakah mungkin sebait atau selirik nyanyian adat yang bisa Mama Nel nyanyikan untuk para pendengar dan pemirsa? Karena suara RRI? saya parau, Iya. saya minta kalau bisa Kakek Igo bantu. Tolong lebih pada kata yang Larvul Ngabal tadi, yang tadi sebelum kita mulai saya dengar Iya. sedikit. Itu saya senang, tapi karena suaraku parau. Saya Aduh, minta tolong. berat Mama Nel kalau saya disuruh nyanyi. Iya, berat ya. Yang pasti ada lagu ya, ada Iya, lagu atau ada nyanyian lagu. yang paling sering dinyanyikan. Lagu ada beberapa lagu, ada lagu yang bicara tentang Larvul, ada yang menceritakan tentang kalau ada sebuah konflik atau ada sebuah Iya. ketidakberesan, kita duduk atur sama-sama. Itu bahkan sudah ada Ada lagu ya lagu tentang yang itu. diciptakan. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa justru dengan lagu ini sebagai pengikat atau apa ya, menyadarkan Ada kita ya. kesalahan tentang adat, maka kita duduk secara Iya. bersama-bersama untuk kita atur secara baik-baik. Dalam bahasa K fadoar. Dalam bahasa K Iya. disebut fadoar, fadoar, memperbaiki. memperbaiki. Ini menarik pendengar. Atau fadading,
fadading atau fadoar, itu bahasa. Iya, menarik pendengar dan pemirsa RRI Net bahwa ternyata 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini tadi ya, kembali lagi mencakup seluruh elemen kehidupan dari masyarakat kita di saat ini. Mama Nel, nyanyian, kemudian tari-tarian, dan bahkan percakapan, kemudian dalam kehidupan apa ya, harus mempertahankan sanggar-sanggar budaya yang ada di Kepulauan Kei. Sejauh ini bagaimana Mama Nel melihat, apakah generasi kita ini banyak yang sudah tertarik untuk bergabung menjadi anggota sanggar, ataukah ada yang sudah apatis, tidak peduli begitu dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Kei? Justru dengan sanggar ini bahkan apa ya, semakin memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang putra atau putri Kei sendiri, Mama Nel. Saya lihat memang rata-rata mereka senang. Iya. Hanya karena tidak ada sebuah momen yang mau dikatakan begini, ada momen tahunan, setiap kali kita harus berkumpul. Tetapi kalau di sanggar masing-masing ada seperti satu sanggar di Werlilir, itu anak-anak kecil sanggar di Werlilir itu anak-anak kecil tabu tipa paling bagus. Waduh, mereka luar biasa. Itu pembinanya anak-anak kecil menabuh sendiri, dan itu yang saya senang. Jadi setiap lomba anak-anak, kelompok Werlilir pasti menabuh sendiri. Dan saya mau jujur mengatakan kepada yang lain, khusus pemirsa di Tanah Kei ini, supaya anak-anaknya dikerahkan. Kita boleh bikin penampilan atau lomba tentang ukulele, tapi sebenarnya itu juga bagus. Tapi yang lebih bagus bagaimana cara menabuh tipa dengan berbagai variasi, itu yang tepat sebenarnya. Karena ini adalah warisan leluhur dari Kei yang harus tetap kita pertahankan ya. Bersyukur bahwa ternyata di salah satu sanggar di desa atau Ohoy di wilayah Maluku Tenggara justru anak-anak yang melakukan itu ya, yang seringkali mungkin dilakukan oleh orang dewasa. Berarti ternyata ada beberapa sanggar yang ada di Kepulauan Kei yang memperhatikan hal itu ya. Kita bersyukur. Dan kalau peniup suling itu yang terbagus dari sanggar dari Revav. Anak-anak muda tiupan sulingnya sangat bagus. Saya paling berhayal kalau dari dinas pendidikan, misalnya mengajak semua sekolah, wajib hukumnya belajar suling atau wajib hukumnya belajar tentang tabu tifa, sehingga satu ketika kita bisa buat saja kegiatan akbar, seruling dibunyikan secara. Karena ketika itu dibunyikan dengan nyanyian-nyanyian adat, tentunya ada penjabaran hukum adat Larvul Ngabal di dalamnya. Nyanyian-nyanyian itu mengandung itu, semakin tanpa sadar kita menghipnotis generasi kita ini untuk semakin mengenal dan mencintai 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri ya, Mama Nel. Saya ambil misal ya, kalau kita di luar, jadi kita dengar bunyi tipah dengan gong, lalu itu kita tuh tidak bisa diucap dalam kata-kata. Hati kita remuk redam, rasanya aduh, kapan bisa kembali pulang ke Kei. Jadi jangankan di luar, di sini saja kalau penabuhnya betul-betul dengan baik dan serulingnya bunyi bagus sekali, maka itu kita merasa kita, apalagi semakin apa ya, rasa itu semakin mendalam ketika itu dilakukan oleh anak-anak muda. Kita merasa menjadi apa ya, menantang sendiri saya dan Anda pendengar dan pemirsa RRI Net, apalagi Anda yang mungkin berasal dari suku Kei ya, dan saat ini pun mungkin saja sudah mengenal tapi belum mencoba lebih dekat lagi menggali lebih dalam 7 pasal hukum adat Larvul Ngabal ini yang mencitrakan kehidupan orang Kei dalam seluruh penjabarannya tadi ya, 3 bagian utama ya. Di bagian terakhir hira ini itu ini di bagian apa, Mama Nel? Hawer Balwirin. Berarti Hawer Balwirin seperti apa, Mama Nel? Asasi manusia. Hukum hak asasi manusia. Jadi dia yang mengikat seperti itu ya, kehidupan orang Kei sendiri. Bahkan kalau Hawer itu seringkali dikasih semacam tanda begitu ya, Mama Nel. Tanda yang seringkali kita lihat ya. Oke. Larangan. Jadi Hawer itu larangan, pendengar.
Hukum ketujuh saja sudah menjelaskan seperti itu. Kita bersyukur bahwa dari hukum yang pertama sampai hukum ketujuh itu dari 3 bagian utama, bagian besar ya, itu seluruh aspek kehidupan ada di dalamnya. Mama Nel, obrolan kita di malam hari ini semakin bermakna, dan tentunya untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Net yang ingin saja mengetahui 7 pasal ini lebih dalam lagi, pastinya harus datang ya ke Kepulauan Kei dan bisa belajar di sini, ataupun banyak literatur atau literasi yang sudah dihadirkan juga di beberapa platform media sosial. Jadi bisa juga lihat di sana sebagai gambaran bahwa ternyata bersyukur kita Indonesia punya Pancasila, di KI juga kita punya Larvu Ngabal, dan ternyata nilai dari Larvu Ngabal dan Pancasila itu sama. Bahkan tadi ya, universalnya itu nilainya itu semua terkandung di dalamnya. Mama Nel, kita kembali ke topik utama obrolan kita, membangun karakter anak dengan hukum Larvu Ngabal. Idealnya seorang anak KI itu, seorang putra KI ya, karakter apa yang harus dibentuk? Karakter yang dibentuk oleh orang KI paling pertama begini, dia harus, orang KI itu paling suka menolong, rendah hati. Dia, orang bilang legowo, bantu orang itu dengan ikhlas. Kalau orang Jawa bilang legowo gitu ya. Ambil contoh, dalam salah satu ciri pelajar Pancasila, itu adalah satu cirinya itu, yaitu mandiri, kritis, dan juga kebinekaan lokal. Kebinekaan global. Mandiri, kritis, dan kebinekaan global. Dia mampu mempertahankan budayanya sendiri, begitu kokoh kuat, tetapi dia juga harus menghormati budaya lain dan juga bisa berinteraksi dengan budaya itu. Kita lihat sendiri di KI, misalnya pada saat konsekrasi, persembahan biasa diantar, tarian persembahan itu kita kolaborasi antara tari Jawa, tari KI, Tanimbar, itu semua bisa dibuat jadi satu, sehingga ada yang berpakaian Jawa, ada yang berpakaian KI, ada yang Tanimbar, satu kali maju dengan itu, dengan itu yang disebut berarti dengan kebinekaan itu ya, kebinekaan global. Jadi kita boleh berbeda-beda, kita menghargai kita tetap mempertahankan kita, tapi kita juga menghargai yang lain. Bagaimana dengan karakter yang harus dibangun seorang putra KI? Nah, karakter itu sudah salah satu juga, dia harus rendah hati. Apalagi kalau ada tamu, dia mampu menerima tamu itu dan melayani secara baik. Orang KI ini walaupun ada susah, tapi ketika tamu datang, dia berusaha untuk melayani tamu itu dengan apa yang ada padanya, dengan sekuat apa yang dimilikinya. Bahkan tamu itu pulang, dia tidak puas kalau tamu itu tidak bawa sesuatu dari dia. Itu sudah menjadi apa ya, karakter. Itu menjadi karakter. Apakah ini merupakan sebuah warisan budaya yang diperlihatkan atau oleh orang tua kita terdahulu? Memang orang tua kita, karena ada satu falsafah dari orang kaya, natmal tanggung rugi. Tamu datang itu beta tidak mau malu. Lebih baik saya rugi daripada saya malu. Kalau orang Ambon bilang kita sih mau muka putih. Orang kaya tidak mau malu. Saya harus tunjukkan bahwa saya boleh luru itu layan tamu. Kau kenal atau tidak kenal, sudah datang di rumah, itu adalah tamu yang perlu saya layan selayaknya sebagai orang tamu yang saya primadonakan. Jadi memang kehidupan orang KI itu memperlakukan tamu itu secara istimewa juga ya. Sangat menghormati sekali. Bahkan dari segala kekurangan mereka mencoba memberikan yang terbaik yang mereka miliki, sehingga tamu pun ketika kembali membawa kesan yang luar biasa. Itu merupakan karakter yang harus tetap dipertahankan oleh seorang putra atau putri KI saat ini. Dan salah satu juga soal gotong royong. Orang KI itu saat orang meninggal duka, itu mengumpulkan tanpa diminta, otomatis saya pergi kerja di dapur. Jadi dengan yelim itu tidak bermakna bahwa sumbangan uang saja, tidak. Itu artinya
kaki, lim itu tangan. Oke. Jadi kaki dan ringan tangan. melangkah, Iya. tangan juga ringan memberi Iya. dan membantu dalam pekerjaan, prosesin pekerjaan yang dilakukan dalam rangka suksesnya acara baik kematian maupun Acara lainnya. acara suka. Iya. Makanya orang kaya mengatakan nit en uk maaf en hang. Iya. Duka mengumpulkan, suka juga mengumpulkan. Iya. Jadi Jadi dia pakai dua variasi en uk hang. Iya. Jadi itu kata yang berbeda dalam ucapan tapi arti dan makna yang sama. berarti implikasi dari 7 pasal hukum Larul Ngabal ini sangat apa ya, luas sekali ya. Luas. Bahkan tadi Makanya tadi seperti saya katakan itu nilai-nilai yang universal. Iya, berarti Mama Nel ini menarik bahwa tadi Mama Nel apa ya, mengatakan bahwa gotong royong atau bekerja sama. Negara kita juga punya apa ya, kebiasaan yang kita Iya. bangun, bahkan kita rawat sejak Iya. dulu ya, gotong royong. Bahkan hampir setiap daerah di Indonesia ini punya istilah tersendiri Iya. tentang gotong royong. Kita Kalau di Maren. kita di KI Maren ya, kalau di beberapa tempat lain juga ada yang misalnya di salah satu wilayah di Provinsi Maluku misalnya dengan nama Masohi seperti Iya, itu ya. Berarti Maren ini merupakan warisan budaya leluhur juga. Iya. Orang dulu-dulu itu kalau kumpul tidak apa. Kalau Maren itu dia datang dengan rela dan bekerja dengan sekuat dan kerja keras. Tanpa keterpaksaan. Iya. Dan Itu tidak tulus mengharapkan dan imbalan. ikhlas. Iya benar. Aduh, ini menarik pendengar. Dan itu yang perlu dipertahankan. Iya, iya. Karena jadi anak-anak itu juga perlu dididik. Jadi kalau ada juga sejenis bahasa lain yang bekerja sama, bergotong royong, jadi tarop. Tapi katakanlah begini, misalnya kita berlima bekerja hari ini. Saya dari SD kelas 3 dengan teman-teman saya perempuan, kami berlima 6 orang. Iya. Kami hari ini pemiri kebun saya. Oke, membersihkan kebun. Iya. Pemiri kebun baru nih. Iya. Besok yang satu dan selesai 6 orang dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu. Kami tunggu sampai kering, dibakar semua. Kami mulai menanam enbal. Satu si A punya hari Senin sampai hari Sabtu selesai. Datang merumput sudah tumbuh, kami juga berumput, dan itu kerjasama yang dalam bentuk tarop atau nim, atau ada istilah berbeda-beda. Ada yang orang bilang kunci, ada bilang tarop, ada bilang nim. Tapi itunya intinya bergotong royong. Iya, saya mulai tersadar bahwa ternyata ini masih dipertahankan walaupun mungkin sudah apa ya, belum terlalu sirna. Misalnya untuk pengerjaan sebuah rumah juga ya, kita lihat untuk di kehidupan orang KI saat ini. Mungkin yang paling sering terlihat saat ini adalah ketika kita membangun sebuah rumah, bahkan kita bukan mengajak ya, semua keluarga misalnya yang hidup atau bermukim dalam satu ohoy atau desa ini, tanpa sadar mereka punya tanggung jawab moral juga ya, untuk hadir dalam proses pembangunan, bahkan bekerjakan bersama-sama. Menjadi kebanggaan sekarang para pemirsa di mana saja berada. Orang KI ini kalau si A buat rumah tanpa dikasih tahu, tetangga-tetangga sudah berdatangan, sudah mulai membawa apa yang bisa dibawa, sudah bawa datang taruh. Mereka membantu semua pekerjaan itu dengan hati yang tulus. Mereka merasa kalau saya tidak ada, masa tetangga ada bikin rumah saya tidak ada. Mereka merasa bahwa menjadi beban moral kalau saya tidak ada. Walaupun apa adanya saya hadir, saya mesti pergi. Berarti kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia menjadikan karakter kebinekaan itu justru di KI ini kita sudah apa ya, tertanam sejak dahulu ya. Kehidupan kita sudah mencirikan kehidupan kebinekaan itu, bahwa ya dalam kehidupan tolong menolong itu wajib dilakukan ya, dan itu bukan karena keterpaksaan tapi karena sebuah panggilan dalam diri yang harus tetap kita lihat. Bahkan tadi hukum adat Larul Ngabal itu pun sudah mengikat atau mengatur kehidupan kita. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan kita di malam hari ini terkait dengan membangun karakter anak dengan hukum Larul Ngabal. Mama Nel, ketika seorang anak sudah apa ya, katakanlah punya kepedulian menjaga dan merawat hukum adat Larul Ngabal ini sendiri, apakah ini hanya berlaku di kehidupannya di wilayah KI dan sekitarnya, ataukah memang karakter itu harus dia aktualisasikan atau dia bawakan di mana saja dia berada? Memang harus demikian. Kenapa? Kalau dia itu? harus menunjukkan, misalnya saya dengan kehidupan saya
saya ada di Jakarta atau saya ada di Ambon, saya mewujud nyatakan saya punya semua dimensi kehidupan seperti para leluhur, maka itu menjadi sebuah ejawanta yang akan dilihat oleh orang lain. Kamu begini ya. Saya bilang iya, karena leluhur saya memang hidup begitu, jadi saya harus ikut apa yang dimiliki oleh para leluhur. Jadi saya sebagai penerus, begitu saya harus mengatakan demikian. Iya, berarti ini menjadi catatan penting juga, PR juga untuk sebuah putra putri Kyai, bahwa ternyata membangun karakter ini sesuai dengan hukum Larvu Ngabal ini tidak hanya kita laksanakan dalam lingkup kita tinggal di dan bermukim di Kepulauan Kyai, tapi justru kita bawa ke tempat lain sehingga menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kyai yang bermartabat dan berperilaku sesuai dengan penjabaran dari 7 pasal hukum adat Larvu Ngabal. Barangkali saya tambahkan sedikit, saya ambil contoh di kota-kota di mana orang-orang Kyai tinggal di Ambon, di Jakarta, di mana orang Kyai selalu berkumpul dan melakukan apa yang saya katakan tadi. Bahkan di Belanda, dimanapun, teristimewa Belanda, luar negeri yang lain saya kurang tahu, tapi di Belanda mereka melakukan segala sesuatu yang seperti kita lakukan. Mereka berkumpul, menari, menyanyi, bahkan itu menjadi kebanggaan, dan itulah perwujudan apa yang mereka lakukan sebagai orang Kyai yang ada di jauh-jauh sana. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan kita di malam hari ini membangun karakter anak dengan hukum Larvu Ngabal merupakan penjabaran dari hukum adat Larvu Ngabal yang kita implikasikan tentu sebagai seorang warga bangsa juga. Ini kita bersyukur bahwa ternyata Pancasila memiliki nilai yang terkandung di dalam hukum adat Larvu Ngabal itu sendiri. Sebagai seorang putra putri Kyai, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya, menjaga dan merawat ini merupakan sebuah keharusan. Mama Nel, sebelum mengakhiri obrolan kita, mungkin ada hal-hal yang ingin dikatakan untuk para generasi muda Kyai di sana yang saat ini sementara bersama dengan kita terkait dengan membangun karakter sesuai dengan hukum adat Larvu Ngabal ini sendiri. Kepada para anak muda Kyai, sebagai pemirsa pendengar di mana saja berada, baik yang ada di tanah Kyai maupun di tanah rantau, saya mengucapkan terima kasih kalau memang Anda semua sudah mencoba melakukan apa yang telah menjadi warisan leluhur kita, dan semoga itu dipertahankan. Dan kalau bagi yang sudah bisa, tolong melanjutkan kepada adik-adik kita yang usia dini, karena memang penanaman nilai kepada anak-anak usia dini itu justru gampang terpatri dan tertanam dalam diri mereka, sehingga itu menjadi bakal mereka. Karena sebagaimana falsafah Kyai dikatakan, Rirkis yang mur entubba feme daur fitne tubne mavderat. Barangkali itu. Terima kasih Bapak Nel, Ibu Petronella Samsabun sudah bersama di obrolan budaya RRI Tual malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net atas kebersamaan yang sudah ada jalin bersama dengan kami. Dari RRI Tual kami ucapkan terima kasih, tabededan dan selamat malam.